Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang konsep dasar BK dan BK Islam berkenaan dengan prinsip dan asas. Dengan nama Dini Anggraini NIM 2120245, Muhammad Raihan 2120253, dan Elvi Junita Elza 2120245 dengan dosen pengampu Ibu Ira Oktarini MPD. Saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Yang A yaitu prinsip berkenaan dengan sasaran pelayanan. Yang pertama, bimbingan dan konseling melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku bangsa, agama, dan status sosial ekonomi. Yang kedua, bimbingan dan konseling berurusan dengan sikap dan tingkah laku individu yang terbentuk dari berbagai aspek kepribadian yang kompleks dan unik. Oleh karena itu, pelayanan bimbingan dan konseling perlu menjangkau keunikan dan kekompleksan pribadi individu. Yang ketiga yaitu untuk mengoptimalkan pelayanan bimbingan dan konseling sesuai dengan kebutuhan individu itu sendiri, perlu dikenali dan dipahami keunikan setiap individu dengan berbagai kekuatan, kelemahan, dan permasalahannya. Yang keempat itu, setiap aspek perkembangan individu mengandung faktor-faktor yang secara potensial mengarah kepada sikap dan pula-pula tingkah laku yang tidak seimbang. Oleh karena itu, pelayanan bimbingan dan konseling yang bertujuan mengembangkan penyesuaian individu terhadap segala bidang pengalaman harus mempertimbangkan berbagai aspek perkembangan individu. Yang B yaitu prinsip-prinsip yang berkenaan dengan masalah individu. Yang pertama, bimbingan dan konseling berurusan dengan hal-hal yang menyangkut pengaruh kondisi mental, fisik individu terhadap penyesuaian dirinya di rumah, di sekolah, serta dalam kaitannya dengan kontak sosial dan pekerjaan. Dan sebaliknya, pengaruh lingkungan terhadap mental dan fisik individu. Yang kedua yaitu kesenjangan sosial, ekonomi, dan kebudayaan merupakan faktor timbulnya masalah pada individu yang kesemuanya menjadi perhatian utama pelayanan bimbingan dan konseling. Yang C yaitu prinsip-prinsip berkenaan dengan program layanan. Yang pertama, bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari upaya pendidikan dan pengembangan individu. Oleh karena itu, program bimbingan dan konseling harus disesuaikan dan dipadukan dengan program pendidikan serta pengembangan peserta didik. Yang kedua, program bimbingan dan konseling harus fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan individu, masyarakat, dan kondisi lembaga. Yang ketiga, program bimbingan dan konseling disusun secara berkelanjutan dari jenjang pendidikan yang terendah sampai yang tertinggi. Yang keempat, terhadap isi dan pelaksanaan program bimbingan dan konseling perlu diadakan penilaian yang teratur dan terarah. Yang D yaitu prinsip-prinsip yang berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan pelayanan. Yang pertama, bimbingan dan konseling harus diarahkan untuk mengembangkan individu yang akhirnya mampu membimbing diri sendiri dalam menghadapi permasalahannya. Yang kedua, dalam proses bimbingan dan konseling, keputusan yang diambil dan akan dilakukan oleh individu hendaknya atas kemauan individu itu sendiri, bukan karena kemauan atau desakan dari pembimbing atau pihak lain. Yang ketiga, permasalahan individu harus ditangani oleh tenaga ahli dalam bidang yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Yang keempat, kerjasama antara guru pembimbing, guru-guru lain, dan orang tua amat menentukan hasil pelayanan bimbingan. Yang kelima, pengembangan program pelayanan bimbingan dan konseling ditempuh melalui pemanfaatan yang maksimal dari hasil pengukuran dan penilaian terhadap individu yang terlihat dalam proses pelayanan dan program bimbingan dan konseling itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip bimbingan konseling Islam. Prinsip bimbingan konseling Islam yaitu yang pertama, konseling harus menyadari hakikat manusia di mana bimbingan atau nasihat merupakan sesuatu yang penting dalam Islam. Yang kedua, konselor sebagai contoh kepribadian seharian dapat memberi kesan yang positif kepada klien.
Yang ketiga, pembinaan kerohanian hendaklah melalui ibadah dan latihan keagamaan. Yang keempat, konseling Islam sangat mendukung konsep saling menolong dalam kebaikan. Yang kelima, konselor haruslah mempunyai latar belakang agama dan akhlak yang kuat. Yang terakhir yaitu, konselor haruslah memahami konsep manusia menurut pandangan Islam, sehingga ia dapat menyadarkan dan mengembangkan personality yang seimbang pada kita. C. Azas-azas BK. Menurut Prayitno tahun 2004 mengemukakan 12 azas yang harus diterapkan dalam kegiatan BK. Yang pertama, azas kerahasiaan. Azas ini maksudnya segala sesuatu yang dibicarakan klien kepada konselor tidak boleh disampaikan pada orang lain. Yang kedua, azas kesukarelaan. Azas ini maksudnya proses BK itu harus berlangsung atas dasar kesukarelaan, baik dari pihak si klien maupun dari pihak konselor. Yang ketiga, azas keterbukaan. Maksudnya dalam pelaksanaan BK sangat diperlukan suasana keterbukaan untuk kepentingan pemecahan masalah, baik dari konselor maupun si klien. Yang keempat, azas kekinian. Azas ini maksudnya masalah klien yang diselesaikan adalah masalah yang sedang dirasakan, bukan masalah yang sudah lampau, maupun bukan masalah yang mungkin akan dialami di masa yang mendatang. Yang kelima, azas kemandirian. Azas ini maksudnya dalam memberikan layanan hendaklah konselor selalu berusaha menghidupkan kemandirian pada diri si klien. Jangan sampai si klien ini menjadi selalu tergantung pada orang lain. Yang keenam, azas kegiatan. Azas ini bermaksud konselor hendaknya dapat menimbulkan semangat klien sehingga ia mampu dan mau melaksanakan kegiatan yang diperlukan dalam penyelesaian masalahnya. Yang ketujuh, azas kedinamisan. Azas ini maksudnya usaha BK menghendaki terjadinya perubahan pada diri klien yang dibimbing, yaitu perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik dan lebih maju. Yang kedelapan, azas keterpaduan. Maksudnya, pelayanan BK berusaha memadukan berbagai aspek dari klien yang dibimbing agar menunjang upaya BK. Yang kesembilan, azas kenormatifan. Azas ini maksudnya usaha BK tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, baik seperti norma agama, adat, norma hukum, norma ilmu, ataupun norma kebiasaan sehari-hari. Yang ke-10, azas keahlian. Azas ini bermaksud usaha BK perlu dilakukan secara teratur, sistematik, dengan mempergunakan teknik serta alat yang memadai, agar dapat dicapai keberhasilan usaha pemberian layanan. Yang ke-11, azas alih tangan. Azas ini bermaksud jika konselor sudah mengerahkan segenap kemampuannya untuk membantu klien, namun klien yang bersangkutan belum dapat terbantu sebagaimana yang diharapkan, maka konselor dapat mengirim klien tersebut kepada badan yang lebih ahli. Yang ke-12 atau yang terakhir, azas tutwuri handayani. Azas ini maksudnya menunjuk pada suasana umum yang hendaknya tercipta dalam rangka keseluruhan hubungan antara konselor dan klien. Azas ini menuntut agar pelayanan itu tidak hanya dirasakan pada waktu klien mengalami masalah dan menghadap pada konselor saja, namun juga di luar pelayanan pun proses BK hendaknya tetap dapat dirasakan ada manfaatnya. Saya akan menjelaskan mengenai asas-asas bimbingan konseling Islam. Yang pertama yaitu asas kebahagiaan dunia dan akhirat. Bimbingan konseling Islam, tujuan akhirnya adalah membantu konseli atau yakni orang yang dibimbing mencapai kebahagiaan hidup yang senantiasa didambakan oleh setiap muslim, yaitu baik kehidupan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Selanjutnya yaitu asas fitrah. Maksudnya adalah manusia menurut Islam dilahirkan dengan membawa fitrah, yaitu berbagai kemampuan potensial bawaan dan mempunyai kemampuan untuk beragama. Maka dari itu, gerak tingkah laku dan tindakan sejalan dengan fitrahnya tersebut. Maksud dari asas fitrah ini berdasarkan fitrah Allah, maksudnya ciptaan Allah.
Selanjutnya yaitu asas lillahi ta'ala. Maksud dari asas lillahi ta'ala yakni pelaksanaan bimbingan konseling Islam semuanya ditunjukkan kepada Allah. Semua usaha yang dilakukan manusia tanpa ridha Allah, maka hal tersebut tidak akan terjadi sesuai dengan ketetapannya. Untuk itu, dalam setiap bertindak perlu keikhlasan dalam menjalaninya. Yang keempat itu asas bimbingan seumur hidup. Asas bimbingan seumur hidup yakni manusia dalam kodratnya tidak luput dari berbuat kesalahan. Maka dari itu, layanan bimbingan konseling Islam dilaksanakan bukan hanya saat menghadapi masalah saat ini, akan tetapi digunakan untuk membimbing konseli yang bermanfaat bagi kehidupan masa mendatang, guna memberi petunjuk akan hidup yang baik menurut ajaran Allah dan Rasul-Nya. Asas kelima yaitu asas keseimbangan ruhaniyah. Maksudnya adalah ruhaniyah itu manusia memiliki unsur dan daya kemampuan pikir, merasakan atau menghayati dan kehendak hawa nafsu serta juga akal. Keseimbangan rohaniyah menunjukkan sikap yang ada dalam diri manusia antara perkara yang menjadi kepentingan dunia dan kebutuhan akhirat. Keduanya harus selaras dan tidak berat sebelah. Orang yang dibimbing konseli diajak untuk mengetahui apa-apa yang perlu diketahuinya, kemudian melakukan kontemplasi terkait yang perlu difahami, sehingga memperoleh keyakinan yang kuat, tetapi tidak juga menerima begitu saja. Yang keenam yaitu asas kemaujudan individu. Bimbingan konseling Islam berlangsung pada citra manusia menurut Islam dan memandang seseorang individu mempunyai hak, mempunyai perbedaan dari individu yang lainnya, dan mempunyai kemerdekaan pribadi sebagai konsekuensi dari haknya dan kemampuannya fundamental potensi ruhaniyahnya. Yang ketujuh itu asas sosialitas manusia. Manusia merupakan makhluk sosial. Dalam bimbingan konseling Islam, sosialitas manusia diakui dan dengan memperhatikan hak individu. Jadi bukan komunisme, hak individu juga diakui dalam batas tanggung jawab sosial. Yang ke-8 yaitu asas khalifah. Sebagai seorang khalifah, manusia harus memelihara keseimbangan, sebab problem-problem kehidupan kerap kali muncul dari ketidakseimbangan tersebut yang diperbuat oleh manusia itu sendiri. Manusia diciptakan Allah sebagai khalifah di bumi. Untuk itu, dalam melihat aspek tersebut dalam pelaksanaan layanan bimbingan. Yang ke-9 yaitu asas keselarasan dan keadilan. Islam menghendaki keharmonisan, keselarasan dan keseimbangan, keserasian dalam segala segi. Dengan kata lain, Islam menghendaki manusia berlaku adil terhadap hak dirinya sendiri, hak orang lain, hak alam semesta, hewan dan tumbuhan dan lain sebagainya, dan juga hak Tuhan. Ke-10 yaitu asas pembinaan akhlakul karimah. Bimbingan konseling Islam membantu konseli atau yang dibimbing memelihara, mengembangkan, menyempurnakan sifat-sifat yang tidak baik tersebut. Yang ke-11 yaitu asas kasih sayang. Kasih sayang antara sesama manusia sangat dianjurkan. Demikian pula dalam program konseling, kasih sayang dijadikan salah satu landasan. Hal tersebut dilakukan guna mempererat hubungan kepercayaan yang dibangun dalam proses bimbingan. Yang ke-12 yaitu asas saling menghargai dan menghormati. Dalam bimbingan konseling Islam, kedudukan pembimbing atau konselor dengan yang dibimbing pada dasarnya sama atau sederajat. Perbedaannya terletak pada fungsinya saja, yakni pihak yang satu memberikan bantuan dan yang satu lagi menerima bantuan. Asas yang ke-13 adalah asas musyawarah. Bimbingan konseling Islam dilakukan dengan asas musyawarah, artinya antara pembimbing atau konselor dengan yang dibimbing atau disebut dengan konseli saling terjadi dialog yang amat baik. Satu sama lain tidak saling mendekatkan, tidak ada perasaan tertekan dan keinginan tertekan. Dan asas yang ke-14 yaitu atau yang terakhir adalah asas keahlian. Bimbingan konseling Islam dilakukan oleh orang-orang yang memang memiliki kemampuan, keahlian di bidang tersebut. Baik keahlian dalam metodologi dan atau teknik-teknik bimbingan konseling
maupun dalam bidang yang menjadi permasalahan objek garapan materi bimbingan konseling.